Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Increase Your Financial IQ. Kelola uang Anda dengan lebih cerdas. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 1. Apa itu kecerdasan keuangan? Waktu berusia 5 tahun, saya dilarikan ke rumah sakit untuk segera menjalani pembedahan. Belakangan saya tahu bahwa saya mengalami infeksi serius di telinga, komplikasi dari cacar air. Walaupun pengalaman itu menakutkan, saya mengingat kenangan menyenangkan tentang ayah, adik laki-laki dan kedua saudara perempuan saya yang berdiri di rumput di luar jendela rumah sakit, melambai-lambai ke arah saya saat saya terbaring di ranjang menjalani proses pemulihan. Ibu saya tidak datang, dia ada di rumah, tergolek di tempat tidur, berjuang menghadapi penyakit lemah jantung. Dalam setahun itu, adik laki-laki saya dibawa ke rumah sakit karena jatuh dari balkon garasi dan mendarat dengan kepala terlebih dahulu. Adik perempuan saya menyusul, lututnya perlu dioperasi. Lalu, si bungsu Beth, bayi yang baru lahir, mengalami kelainan kulit yang terus membuat pusing para dokter. Itu adalah tahun yang berat bagi ayah saya, dan dialah satu-satunya dari 6 anggota keluarga kami yang tidak terkena masalah kesehatan. Berita baiknya, kami semua pulih dan bisa hidup dengan sehat. Berita buruknya, tagihan pengobatan terus berdatangan. Ayah saya mungkin tidak sakit tahun itu, tetapi dia tertimpa masalah berat, utang pengobatan yang menggunung. Waktu itu, ayah saya adalah mahasiswa pasca sarjana di University of Hawaii. Dia murid cemerlang, meraih gelar sarjananya hanya dengan 2 tahun dan memiliki impian menjadi dosen. Sekarang, dengan keluarga beranggotakan 6 orang, hipotek dan tagihan besar biaya pengobatan yang harus dibayar, dia melepaskan impiannya serta menerima pekerjaan sebagai asisten pengawas sekolah di kota kecil Hilo di Kepulauan Besar Hawaii. Untuk bisa memindahkan keluarganya dari satu pulau ke pulau lain saja dia harus meminjam uang dari ayahnya. Masa-masa itu sangat berat baginya dan bagi keluarga kami. Walaupun dia akhirnya mencapai kesuksesan profesional yang besar dan dianugerahi gelar doktor, saya menduka impian menjadi dosen yang tidak tercapai menghantui ayah saya sampai saat-saat terakhirnya. Dia sering berkata, "Kalau kalian anak-anak sudah keluar dari rumah, ayah akan kembali ke sekolah dan melakukan apa yang ayah cintai, mengajar." Namun, alih-alih mengajar, dia akhirnya menjadi pengawas pendidikan untuk negara bagian Hawaii, sebuah pos administratif, kemudian ikut pemilihan gubernur dan kalah. Pada usia 50 tahun, dia tiba-tiba menjadi pengangguran. Tak lama setelah pemilihan, ibu saya meninggal pada usia 48 tahun karena jantungnya yang lemah. Ayah saya tidak pernah pulih dari kehilangan itu. Sekali lagi, masalah uang menumpuk. Karena tidak punya pekerjaan, dia memutuskan menarik dana pensiunnya dan menginvestasikannya pada waralaba es krim nasional. Dia kehilangan semua uangnya. Saat makin tua, ayah saya merasa tertinggal dibandingkan rekan sebayanya. Karir seumur hidupnya berakhir. Tanpa pekerjaannya sebagai kepala dinas pendidikan, identitasnya hilang. Dia menjadi makin marah dengan teman sekelasnya yang kaya, yang terjun ke dunia bisnis alih-alih pendidikan seperti dirinya. Sambil mengeluh, dia sering berujar, ayah mendedikasikan hidup ayah untuk mendidik anak-anak Hawaii, dan apa yang ayah dapatkan? Tidak ada. Teman sekelas ayah yang kaya menjadi makin kaya, dan apa yang ayah dapatkan? Tidak ada. Saya tidak pernah tahu kenapa dia tidak kembali ke universitas untuk mengajar. Saya yakin penyebabnya karena dia berusaha begitu keras untuk menjadi kaya dengan cepat dan menebus waktunya yang telah hilang. Dia terluka ketika mengejar kesepakatan bisnis buruk dan bergaul dengan para penipu. Tidak ada usaha jadi kaya dengan cepatnya yang berhasil. Kalau bukan karena beberapa pekerjaan aneh dan social security, dia mungkin harus pindah untuk tinggal bersama salah seorang anaknya. Beberapa bulan sebelum meninggal karena kanker pada usia 72 tahun, ayah saya menarik saya ke dekat ranjangnya dan meminta maaf karena tidak meninggalkan banyak warisan untuk anak-anaknya. Sambil menggenggam tangannya, saya meletakkan kepala saya di tangannya dan kami sama-sama menangis. Tidak ada cukup uang. Sepanjang kehidupannya, ayah miskin saya bermasalah dengan uang.
Tak peduli berapa banyak uang yang dihasilkannya, dia selalu mengalami masalah tidak ada cukup uang. Ketidakmampuannya memecahkan masalah itu membuat saya menderita sampai akhir hayatnya. Tragisnya, dia merasa tidak mampu baik secara profesional maupun sebagai seorang ayah. Karena berasal dari dunia akademis, dia melakukan hal terbaik untuk menyingkirkan masalah keuangannya dan mendedikasikan kehidupan pada hal yang lebih tinggi daripada uang. Dia berusaha keras untuk mengatakan bahwa uang bukanlah masalah, bahkan bila uang menjadi masalah. Dia pria hebat, ayah dan suami hebat, serta pendidik luar biasa. Namun, benda bernama uang inilah yang seringkali menentukan caranya melakukan sesuatu. Diam-diam memburunya, serta sedihnya merupakan ukuran yang dia pakai untuk menilai kehidupannya pada saat-saat terakhirnya. Walaupun cerdas, dia tidak pernah memecahkan masalah uangnya. Terlalu banyak uang. Ayah kaya saya, yang mulai mengajarkan uang kepada saya saat saya berusia 9 tahun, juga mengalami masalah uang. Dia memecahkan masalah uangnya dengan cara berbeda dibandingkan ayah miskin saya. Dia maklum bahwa uang memang menjadi masalah, dan karena menyadari hal itu, dia berjuang meningkatkan kecerdasan keuangannya pada setiap kesempatan. Baginya, hal itu berarti langsung menangani masalah uangnya dan belajar dari proses yang dilaluinya. Secara akademis, ayah kaya saya jauh kalah cerdas dibandingkan ayah miskin saya. Tetapi karena dia memecahkan masalah uangnya secara berbeda dan meningkatkan kecerdasan keuangannya, masalah uang ayah kaya saya adalah terlalu banyak uang. Karena punya dua ayah, kaya dan miskin, saya belajar bahwa entah miskin atau kaya akan selalu ada masalah. Masalah uang orang miskin yaitu 1. Tidak punya cukup uang. 2. Menggunakan kredit untuk mencukupi kebutuhan uang. 3. Meningkatnya biaya hidup. 4. Membayar pajak yang lebih besar daripada pendapatan. 5. Takut kalau ada keadaan darurat. 6. Nasihat keuangan yang buruk. 7. Tidak punya cukup dana pensiun. Masalah uang orang kaya. 1. Punya terlalu banyak uang. 2. Perlu menjaga keamanannya dan menginvestasikannya. 3. Tidak tahu apakah orang menyukai mereka atau uang mereka. 4. Perlu penasihat keuangan yang lebih cerdas. 5. Membesarkan anak manja. 6. Merencanakan surat wasiat. 7. Pajak pemerintah yang berlebih. Ayah miskin saya mengalami masalah uang ini sepanjang hidup. Tak peduli sebanyak apapun uang yang dihasilkannya, yang menjadi masalahnya adalah tidak punya cukup uang. Ayah kaya saya juga punya masalah uang. Masalahnya adalah terlalu banyak uang. Masalah uang mana yang Anda inginkan? Solusi menyedihkan untuk masalah uang. Belajar pada usia belia bahwa kita semua punya masalah uang, tak peduli sekaya atau semiskin apapun kita, adalah hal yang sangat penting bagi saya. Banyak orang meyakini bahwa kalau mereka punya banyak uang, masalah uang mereka akan berakhir. Mereka tidak menyangka bahwa punya banyak uang justru menimbulkan lebih banyak lagi masalah uang. Salah satu iklan favorit saya adalah iklan perusahaan jasa keuangan yang diawali dengan adegan rapper MC Hammer menari bersama perempuan cantik dengan Bentley dan Ferrari serta mansion luar biasa besar di belakangnya. Di latar belakang, berbagai perangkat canggih sedang dipindahkan ke dalam mansion. Lagu hit Mike Hammer yang luar biasa, You Can't Touch This, diperdengarkan selama iklan ini. Lalu, layar menjadi gelap dan menghasilkan kata-kata 15 menit kemudian. Adegan selanjutnya adalah MC Hammer duduk di jalan setapak di depan mansion luar biasa itu dengan kepala tertangkup di tangan, di samping tanda bertuliskan disita. Suara narator terdengar, kehidupan bergulir dengan cepat. Kami ada untuk membantu Anda. Dunia penuh dengan MC Hammer. Kita pernah mendengar pemenang lotre yang mendapatkan uang jutaan dan beberapa tahun kemudian terpuruk dalam utang. Atau atlet profesional muda yang tinggal di mansion pada masa jayanya, kemudian hidup di bawah jembatan saat masa-masa keemasannya berakhir. Atau bintang rock muda yang menjadi multi jutawan pada usia 20-an, lalu harus mencari pekerjaan saat berusia 30-an. Atau rapper yang menjajakan jasa keuangan yang mungkin sudah dia gunakan saat kekayaannya habis. Uang saja tidak memecahkan masalah uang Anda. Itulah sebabnya, memberi orang uang tidak memecahkan masalah uang Anda. Dalam banyak kasus, hal itu hanya memperpanjang masalah dan menciptakan makin banyak orang miskin. Ambil contoh gagasan mengenai kemakmuran.
Sejak zaman depresi besar sampai tahun 1996, pemerintah menjamin tersedianya uang bagi penduduk miskin terlepas dari keadaan orang tersebut. Yang harus Anda lakukan hanya memenuhi persyaratan untuk dianggap miskin supaya bisa menerima cek pemerintah terus-menerus. Kalau Anda menunjukkan inisiatif, memperoleh pekerjaan, dan mendapat penghasilan melebihi persyaratan yang dianggap miskin, pemerintah menghentikan tunjangan Anda. Tentu saja, warga miskin lalu harus mengeluarkan biaya lain berkaitan dengan pekerjaan mereka yang tadinya tidak mereka miliki, misalnya seragam, pengasuhan anak, transportasi, dan sebagainya. Seringkali mereka akhirnya memiliki lebih sedikit uang dibandingkan ketika mereka tidak bekerja dan lebih sedikit waktu. Sistem ini menguntungkan mereka yang malas dan menghukum mereka yang menunjukkan inisiatif. Sistem ini menciptakan makin banyak orang miskin. Kerja keras tidak memecahkan masalah uang. Dunia penuh dengan para pekerja keras yang tidak punya banyak uang, sehingga bukti nyata kerja keras mereka, pekerja keras yang menghasilkan uang tetapi makin terjerat utang dan perlu bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Pendidikan tidak memecahkan masalah uang. Dunia penuh dengan orang miskin yang sangat terdidik. Mereka disebut sosialis. Pekerjaan tidak memecahkan masalah uang. Bagi banyak orang, huruf J, O, B, pekerjaan, berarti just over broke, bangkrut. Ada jutaan orang yang menghasilkan uang yang hanya cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak bisa untuk membiayai kehidupan. Banyak orang yang bekerja tidak mampu membayar rumah, perawatan kesehatan yang layak, pendidikan, dan bahkan menyisihkan cukup uang untuk masa pensiun. Apa solusi masalah uang? Kecerdasan keuangan merupakan solusi masalah uang. Dalam pengertian sederhana, kecerdasan keuangan adalah bagian dari kecerdasan total yang kita gunakan untuk memecahkan masalah keuangan. Beberapa contoh masalah uang yang paling umum yaitu 1. Saya tidak menghasilkan cukup banyak uang. 2. Saya terjerat utang besar. 3. Saya tidak mampu membeli rumah. 4. Mobil saya rusak. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk memperbaikinya? 5. Saya punya $10.000, sebaiknya saya investasikan di mana? 6. Anak saya ingin masuk kuliah, tapi kami tidak punya uang untuk membiayainya. 7. Saya tidak punya cukup uang untuk masa pensiun. 8. Saya tidak suka pekerjaan saya, tapi saya tidak sanggup berhenti. 9. Saya sudah pensiun dan saya kehabisan uang. 10. Saya tidak sanggup membiayai operasi. Kecerdasan keuangan memecahkan semua masalah uang ini dan masalah-masalah lain. Sayangnya, kalau kecerdasan keuangan kita tidak cukup berkembang untuk bisa memecahkan masalah kita, masalah itu tetap ada. Masalah itu tidak pergi. Seringkali justru memburuk, menimbulkan makin banyak masalah uang. Misalnya, ada jutaan orang yang tidak cukup banyak bekal uang untuk masa pensiun. Kalau mereka gagal memecahkannya, masalah itu memburuk. Seiring dengan makin berumurnya mereka dan makin banyaknya uang yang diperlukan untuk perawatan kesehatan. Suka tidak suka, uang memang mempengaruhi gaya hidup dan kualitas hidup, juga kemampuan mendapatkan kenyamanan serta pilihan yang lebih menyenangkan. Kebebasan memilih yang ditawarkan oleh uang bisa berarti perbedaan antara menumpang kendaraan atau naik bus atau berpergian dengan jet pribadi. Memecahkan masalah uang menjadikan Anda makin cerdas. Saat saya masih bocah, ayah kaya saya berkata, "Masalah uang membuatmu makin cerdas kalau kau memecahkannya." Dia juga berkata, "Kalau kau memecahkan masalah uangmu, kecerdasan keuanganmu akan berkembang." Kalau kecerdasan keuanganmu berkembang, kau menjadi makin kaya. Kalau kau tidak memecahkan masalah uangmu, kau akan menjadi makin miskin. Kalau kau tidak memecahkan masalah uangmu, masalah itu seringkali berkembang menjadi makin banyak. Kalau ingin meningkatkan kecerdasan keuangan, Anda perlu menjadi pemecah masalah. Kalau tidak memecahkan masalah keuangan, Anda tidak akan pernah kaya. Bahkan selama masalah itu tetap ada, Anda akan menjadi makin miskin. Ayah kaya menggunakan perumpamaan sakit gigi untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan satu masalah menuntun ke masalah lain. Katanya, punya masalah uang mirip dengan sakit gigi. Kalau tidak menanganinya, kau akan merasa terganggu. Kalau merasa terganggu, mungkin kau tidak bisa bekerja dengan baik. Tidak mengobati sakit gigi bisa menimbulkan masalah kesehatan yang lebih rumit karena kuman jadi mudah berkembang biak dan menyebar dari mulutmu.
Suatu hari nanti, kau akan kehilangan pekerjaan karena sering tidak masuk kerja gara-gara penyakit kronismu itu. Tambah pekerjaan, kau tidak bisa membayar sewa rumah. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah uang sewa itu, kau akan terlempar ke jalanan, jadi gelandangan dengan kondisi kesehatan buruk, mengais-ngais makanan dari tong sampah, dan tetap sakit gigi. Walaupun ekstrim, perumpamaan itu selalu saya ingat. Pada usia belia, saya sadar akan pentingnya memecahkan masalah dan efek domino yang timbul dari tidak memecahkan masalah. Banyak orang tidak memecahkan masalah uang saat masalah itu masih kecil dan masih ada pada tahap sakit gigi. Alih-alih memecahkan masalah uang, mereka memperburuknya dengan mengabaikannya atau tidak memecahkan akar masalahnya. Misalnya, saat kehabisan uang, banyak orang menggunakan kartu kredit untuk menutupinya. Tak lama, tagihan kartu kredit mereka menggunung dan kreditor mengejar-ngejar mereka supaya melunasinya. Untuk memecahkan masalah itu, mereka menggunakan pinjaman ekuitas rumah guna melunasi utang kartu kredit. Masalahnya, mereka terus menggunakan kartu kredit. Sekarang, ada hipotek ekuitas rumah yang harus dilunasi dan utang kartu kredit yang makin besar. Untuk memecahkan masalah kredit ini, mereka membuat kartu kredit baru guna melunasi utang kartu kredit lama. Karena merasa tertekan dengan masalah uang yang makin menggunung, mereka menggunakan kartu kredit baru untuk berlibur. Tak lama, mereka tidak bisa melunasi hipotek dan kartu kredit, serta memutuskan menyatakan bangkrut. Yang menjadi masalah dengan menyatakan bangkrut adalah akar masalahnya masih ada, seperti halnya sakit gigi. Akar masalahnya adalah kurangnya kecerdasan keuangan, dan masalah yang ditimbulkan oleh kurangnya kecerdasan keuangan adalah ketidakmampuan memecahkan masalah keuangan sederhana. Alih-alih mengatasi akar masalah dalam hal ini, kebiasaan membelanjakan uang, banyak orang malah mengabaikannya. Kalau Anda tidak mencabut rumput liar sampai ke akar, dan hanya membabat pucuknya, rumput liar itu akan tumbuh kembali dengan makin cepat dan makin tinggi. Hal sama berlaku pada masalah uang Anda. Walaupun contoh-contoh itu mungkin terlihat ekstrim, semua itu bukannya tidak umum. Intinya, masalah keuangan adalah masalah, tetapi sekaligus solusi. Kalau orang memecahkan masalah, mereka jadi makin cerdas. IQ keuangan mereka meningkat. Kalau sudah makin cerdas, mereka bisa memecahkan masalah yang lebih besar. Kalau mereka bisa memecahkan masalah yang lebih besar, mereka jadi makin kaya. Saya suka menggunakan matematika sebagai contoh. Banyak orang membenci matematika. Seperti yang Anda ketahui, kalau Anda tidak mengerjakan PR matematika, berlatih mengerjakan soal matematika, Anda tidak bisa menjawab soal matematika. Kalau Anda tidak bisa menjawab soal matematika, Anda tidak bisa lulus ujian matematika. Kalau Anda tidak lulus ujian matematika, Anda mendapat nilai F untuk mata pelajaran matematika. Mendapat nilai F berarti Anda tidak bisa lulus SMA. Lalu, Anda hanya bisa bekerja di McDonald dengan bayaran sesuai upah minimum regional. Itu adalah contoh betapa masalah sederhana bisa merubah menjadi masalah besar. Di lain pihak, kalau Anda rajin berlatih mengerjakan soal matematika, Anda menjadi makin pandai dan mampu menyelesaikan persamaan matematika yang makin rumit. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Anda menjadi seorang jenius matematika, dan segala sesuatu yang dulu terlihat sukar sekarang terasa mudah. Kita semua harus mulai dari 2 tambah 2. Orang yang berhasil tidak berhenti di situ. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan semata berarti punya lebih banyak masalah daripada solusi. Kemiskinan terjadi karena orang kewalahan menghadapi masalah yang tidak bisa dia pecahkan. Tidak semua penyebab kemiskinan adalah masalah keuangan. Bisa saja masalah kecanduan narkoba, menikah dengan orang yang salah, tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi, tidak punya keterampilan kerja, tidak punya transportasi untuk pergi ke tempat kerja, atau tidak mampu membayar biaya perawatan kesehatan. Sejumlah masalah keuangan dewasa ini, seperti utang yang menumpuk dan gaji yang rendah, disebabkan oleh keadaan yang ada di luar kemampuan orang. Masalah yang lebih berkaitan dengan pemerintah dan ekonomi yang mengaburkan fakta sebenarnya. Misalnya, salah satu penyebab rendahnya gaji adalah berpindahnya pekerjaan manufaktur bergaji tinggi ke negara lain. Saat ini, tersedia banyak pekerjaan, tetapi dalam bidang layanan, bukan manufaktur. Waktu saya masih kecil, General Motors adalah perusahaan terbesar di Amerika. Sekarang, Walmart adalah perusahaan terbesar di Amerika.
Kita semua tahu bahwa Walmart tidak dikenal dengan gajinya yang tinggi atau dana pensiunnya yang murah hati. 50 tahun lalu, orang yang tidak berpendidikan tinggi bisa saja hidup mapan secara keuangan. Kalaupun hanya lulus SMA, Anda bisa mendapatkan pekerjaan bergaji cukup tinggi di pabrik mobil atau baja. Sekarang, perusahaan itu memproduksi burger. 50 tahun lalu, pabrik memberikan tunjangan perawatan kesehatan dan dana pensiun. Sekarang, jutaan pekerja memiliki penghasilan lebih kecil, tetapi membutuhkan lebih banyak uang untuk membiayai perawatan kesehatan mereka sendiri dan menabung cukup banyak untuk masa pensiun. Tiap hari, kalau tidak dipecahkan, masalah keuangan ini menjadi makin besar. Masalah itu merupakan cabang dari masalah negara yang lebih besar dan ada di luar kemampuan individu. Hal itu merupakan cabang dari kebijakan ekonomi yang payah dan ketidakbecusan. Aturan uang sudah berubah. Pada tahun 1971, Presiden Nixon melepaskan kita dari standar emas. Kebijakan ekonomi yang payah inilah yang mengubah aturan uang. Itu adalah salah satu perubahan keuangan terbesar dalam sejarah dunia, tetapi sedikit orang yang menyadari perubahan itu dan efeknya pada ekonomi dunia dewasa ini. Salah satu alasan saat ini ada begitu banyak orang yang kesulitan keuangan adalah tindakan Nixon. Pada tahun 1971, dolar Amerika Serikat mati karena tidak lagi merupakan uang, tetapi mata uang. Ada perbedaan besar antara uang dan mata uang. Kata currency, mata uang, berasal dari kata current, arus, seperti arus listrik atau arus laut. Kata itu bermakna gerakan. Dalam pengertian yang sangat disederhanakan, mata uang perlu terus bergerak. Kalau berhenti bergerak, mata uang akan segera kehilangan nilai. Kalau mata uang kehilangan terlalu banyak nilai, orang tidak mau lagi menerimanya. Kalau orang tidak mau lagi menerimanya, nilai mata uang terjun bebas menjadi nol. Setelah tahun 1971, dolar Amerika Serikat mulai bergerak ke arah nol. Menurut sejarah, semua mata uang akhirnya akan mencapai nilai nol. Sepanjang sejarah, pemerintah mencetak mata uang. Selama Perang Revolusi, pemerintah Amerika Serikat mencetak mata uang yang dikenal dengan nama kontinental. Tak lama kemudian, nilai mata uang ini jatuh ke angka 0. Setelah Perang Dunia I, pemerintah Jerman mencetak mata uang dengan harapan bisa melunasi utangnya. Inflasi meledak dan tabungan golongan kelas menengah Jerman amblas. Pada tahun 1933, karena merasa frustasi dan bangkrut, penduduk Jerman memilih Adolf Hitler untuk menduduki kursi kekuasaan dengan harapan dia akan memecahkan masalah keuangan ini. Juga pada tahun 1933, Franklin Roosevelt menciptakan Social Security untuk memecahkan masalah uang penduduk Amerika. Walaupun sangat populer, Social Security dan Medicare adalah bencana keuangan yang akan meledak menjadi masalah keuangan besar. Kalau pemerintah Amerika Serikat mencetak lebih banyak uang yang bernilai kecil, yaitu mata uang, untuk memecahkan dua masalah keuangan besar ini, nilai dolar Amerika Serikat akan makin cepat mati dan masalah keuangan menjadi makin besar. Hal itu bukan masalah masa depan, tetapi sudah terjadi saat ini. Menurut laporan Bloomberg baru-baru ini, dolar Amerika Serikat sudah kehilangan 13,2% daya belinya sejak George W. Bush mulai menempati kantornya pada Januari 2001. Perubahan yang dilakukan Nixon pada dolar Amerika Serikat hanya satu penyebab ada begitu banyak orang yang terjerat utang, seperti halnya pemerintah Amerika Serikat juga terjerat utang. Ketika aturan uang berubah pada tahun 1971, penabung menjadi pecundang dan pengutang menjadi pemenang. Bentuk kapitalisme baru terbentuk. Dewasa ini, kalau mendengar orang berkata, "Kau perlu menabung lebih banyak atau menabunglah untuk masa pensiun," saya bertanya-tanya apakah orang itu sadar bahwa aturan uang sudah berubah. Di bawah aturan kapitalisme lama, menabung adalah tindakan yang cerdas secara keuangan. Namun, pada kapitalisme baru ini, menabung mata uang adalah tindakan keuangan yang gila. Memarkir mata uang adalah tindakan yang tidak masuk akal. Pada kapitalisme baru, mata uang harus terus bergerak. Kalau mata uang berhenti mengalir, nilainya jadi makin berkurang. Mata uang, seperti halnya arus listrik, harus bergerak dari aset ke aset secepat mungkin. Tujuan mata uang adalah mendapatkan aset yang nilainya meningkat atau menghasilkan arus kas.
Mata uang harus bergerak cepat untuk mendapatkan aset real dengan nilai real karena mata uang cepat mengalami penurunan nilai. Harga aset real seperti emas, minyak, perak, perumahan, dan saham naik karena nilai mata uang turun. Nilai intrinsiknya tidak berubah, yang berubah hanya jumlah mata uang yang diperlukan untuk mendapatkannya. Hukum Graham menyatakan, kalau uang buruk masuk dalam sirkulasi, uang baik bersembunyi. Pada tahun 1971, Amerika Serikat mulai membanjiri dunia dengan uang bernilai kecil, uang buruk. Pada kapitalisme baru, lebih masuk akal untuk meminjam hari ini dan melunasinya dengan dolar yang lebih murah besok. Pemerintah Amerika Serikat melakukannya. Kenapa kita tidak melakukannya? Pemerintah Amerika Serikat terjerat utang. Kenapa kita tidak begitu? Kalau Anda tidak bisa mengubah sistem, satu-satunya cara untuk berhasil menghadapinya adalah memanipulasinya. Karena perubahan uang pada tahun 1971, harga rumah melambung seiring dengan terpuruknya nilai dolar. Pasar saham naik karena investor mencari tempat aman untuk dolar mereka. Sementara ekonom menyebutnya inflasi, sebenarnya hal itu adalah devaluasi. Hal itu membuat pemilik rumah merasa lebih aman karena nilai rumah merasa sepertinya naik. Kenyataannya, daya beli dolar menurun saat nilai bersih pemilik rumah terlihat naik. Namun, harga rumah yang makin tinggi dan gaji yang makin rendah membuat generasi muda makin sulit membeli rumah pertama. Kalau generasi muda tidak menyadari bahwa aturan uang sudah berubah, mereka akan mengalami nasib yang jauh lebih buruk dibandingkan orang tua mereka saat mata uang Amerika Serikat terus mengalami devaluasi. Perubahan lain dalam aturan uang. Perubahan lain dalam aturan uang terjadi pada tahun 1974. Sebelum tahun 1974, masa pensiun karyawan diurus oleh perusahaan. Perusahaan menjamin adanya gaji selama karyawan yang pensiun itu masih hidup. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, hal itu sudah tidak berlaku lagi. Dana pensiun yang dibayarkan seumur hidup kepada karyawan disebut dana pensiun tunjangan yang ditetapkan atau DB, Defined Benefit. Dewasa ini hanya sedikit sekali perusahaan yang menawarkannya karena terlalu mahal. Setelah 1974, muncul dana pensiun jenis baru yaitu kontribusi yang ditetapkan atau Defined Contribution, DC. Saat ini, dana pensiun itu dikenal dengan nama 401k, IRA, KEOK, dan sebagainya. Secara sederhana, dana pensiun DC tidak menjamin gaji seumur hidup. Anda hanya mendapatkan apa yang Anda dan perusahaan Anda setorkan kalau Anda dan perusahaan Anda melakukannya. Survei surat kabar USA Today mendapati bahwa rasa takut terbesar yang dialami Amerika sekarang ini bukanlah terhadap terorisme, tetapi kehabisan uang selama masa pensiun. Salah satu alasan munculnya ketakutan yang menyebar luas ini bisa diusut kembali ke perubahan aturan uang pada tahun 1974. Rasa takut itu sah-sah saja. Sistem pendidikan Amerika Serikat tidak membekali warganya dengan pengetahuan keuangan yang dibutuhkan untuk berinvestasi dengan sukses guna menghadapi masa pensiun. Kalaupun mengajarkan sesuatu tentang uang, sekolah mengajari para murid untuk menyeimbangkan saldo buku cek, memilih sejumlah kecil reksadana, dan membayar tagihan tepat waktu. Pendidikan keuangan yang tidak cukup untuk mengatasi masalah keuangan yang kita hadapi. Lebih dari itu, kebanyakan orang tidak sadar bahwa aturan uang sudah berubah dan bahwa kalau mereka menabung, mereka adalah pecundang. Kurangnya uang untuk membayar dana pensiun akan menjadi krisis ekonomi Amerika Serikat berikutnya. Jaring pengaman pemerintah. Kurang amannya masa depan keuangan ini menuntun pada Social Security dan Medicare. Jaring pengaman pemerintah yang diciptakan untuk memecahkan masalah keuangan bagi orang yang tidak tahu cara memecahkan masalahnya sendiri. Keduanya bangkrut. Medicare sudah berutang. Social Security akan segera menyusul. Pada tahun 2008, 78 juta pertama generasi baby boom mulai pensiun, dan kebanyakan dari mereka tidak punya cukup penghasilan masa pensiun untuk bertahan hidup. Menurut pemerintah Amerika Serikat, kewajiban yang harus dibayarkan Social Security mendekati 10 dolar triliun dan Medicare 64 dolar triliun.
Kalau angka ini akurat, itu berarti 74 dolar triliun yang menjadi utang pemerintah Amerika Serikat pada para pensiunan merupakan jumlah yang lebih banyak dibandingkan seluruh uang yang ada di pasar saham dunia. Ini masalah besar yang perlu dipecahkan dengan kecerdasan keuangan. Mengucurkan lebih banyak uang dengan tujuan mengatasi masalah itu hanya akan memperburuknya. Hal itu mungkin akan menghancurkan seluruh sistem uang bernilai kecil, membuat uang makin mendekati angka nol. Kenapa orang kaya menjadi makin kaya? Mungkin tidak adil rasanya mengetahui bahwa aturan uang berubah, bahwa perubahan itu membuat Anda makin miskin, bahwa semua itu ada di luar kendali Anda. Namun, begitulah adanya. Kunci menjadi kaya adalah menyadari bahwa sistem itu tidak adil, mempelajari aturan yang berlaku dan menggunakannya untuk kepentingan Anda. Hal ini memerlukan kecerdasan keuangan, dan kecerdasan keuangan hanya bisa didapat dengan memecahkan masalah keuangan. Ayah kaya berkata, orang kaya jadi makin kaya karena mereka belajar memecahkan masalah keuangan. Orang kaya melihat masalah keuangan sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, menjadi makin cerdas dan makin kaya. Orang kaya tahu bahwa makin tinggi IQ keuangan mereka, makin besar masalah yang bisa mereka tangani. Makin banyak pula uang yang mereka hasilkan. Alih-alih lari, menghindar, atau berpura-pura masalah uang itu tidak ada, orang kaya menyambutnya karena tahu itu adalah kesempatan untuk jadi makin kaya. Itulah sebabnya mereka jadi makin kaya. Cara orang miskin menangani masalah uang. Kalau tiba saatnya mendeskripsikan orang miskin, ayah kaya berkata, orang miskin melihat masalah uang hanya sebagai masalah. Banyak yang merasa menjadi korban uang. Banyak yang merasa menjadi satu-satunya yang mengalami masalah uang. Mereka mengira kalau mereka punya lebih banyak uang, masalah uang mereka akan berakhir. Mereka hampir tidak tahu bahwa sikap mereka terhadap masalah uanglah yang menjadi masalah. Sikap mereka menciptakan masalah uang mereka. Ketidakmampuan mereka memecahkannya atau tindakan menghindarinya hanya memperpanjang masalah uang mereka dan menjadikannya makin besar. Alih-alih makin kaya, mereka jadi makin miskin. Alih-alih meningkatkan IQ keuangan, satu-satunya hal yang ditingkatkan oleh orang miskin adalah masalah keuangan. Cara orang kelas menengah menangani masalah uang. Sementara orang miskin adalah korban uang, orang kelas menengah adalah tawanan uang. Saat mendeskripsikan kelas menengah, ayah kaya berkata, kelas menengah memecahkan masalah keuangan secara berbeda. Alih-alih memecahkan masalah keuangan, mereka mengira bisa mengakalinya. Kelas menengah menghabiskan uang untuk sekolah supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang aman. Kebanyakan cukup cerdas untuk bisa menghasilkan uang dan membuat tembok pelindung, zona penyangga antara mereka dan masalah uang mereka. Mereka membeli rumah, pergi pulang dan dari kantor, bermain aman, mendaki tangga karir, dan menabung untuk masa pensiun dengan membeli saham, obligasi, serta reksadana. Mereka yakin pendidikan mereka cukup untuk melindungi mereka dari dunia uang yang kejam. Pada usia 50 tahun, lanjut ayah kaya, banyak orang kelas menengah mendapati bahwa mereka adalah tawanan kantor mereka sendiri. Banyak dari mereka adalah karyawan berharga. Mereka berpengalaman, mereka menghasilkan cukup banyak uang dan punya pekerjaan yang cukup aman. Namun, di lubuk hati terdalam mereka tahu bahwa mereka terjebak secara keuangan, dan mereka kurang memiliki kecerdasan keuangan untuk kabur dari penjara kantor mereka. Mereka menanti, bertahan selama 15 tahun lagi, sehingga pada usia 65 tahun bisa pensiun dan mulai hidup, tentu saja dengan anggaran ketat. Ayah kaya berkata, kelas menengah menganggap diri mereka bisa mengakali masalah uang dengan menjadi cerdas secara akademis dan profesional. Kebanyakan dari mereka kurang memiliki pendidikan keuangan yang membuat mereka cenderung lebih menghargai keamanan keuangan daripada tantangan keuangan. Alih-alih menjadi wirausaha, mereka bekerja untuk wirausaha. Alih-alih berinvestasi, mereka menyerahkan pengelolaan uang kepada ahli keuangan. Alih-alih meningkatkan IQ keuangan, mereka menyibukkan diri bersembunyi di kantor. Cara orang kaya menangani masalah uang. Dalam hal kecerdasan keuangan, mudah untuk melihat bahwa ada 5 kecerdasan dasar yang harus dibangun seseorang untuk menjadi kaya. Buku ini adalah mengenai kelima kecerdasan keuangan itu. Buku ini juga mengenai integritas. Kebanyakan orang menganggap integritas sebagai suatu konsep etis. Bukan itu yang saya maksud saat menggunakan kata tersebut. Integritas adalah keseluruhan.
Menurut Webster's, maknanya adalah kualitas atau keadaan penuh atau tak terbagi. Orang yang menguasai kelima kecerdasan keuangan yang saya tulis dalam buku ini sudah mencapai integritas keuangan. Saat orang kaya mengalami masalah uang, mereka menggunakan integritas keuangan mereka yang terbentuk dari bertahun-tahun menghadapi dan memecahkan masalah dengan 5 kecerdasan keuangan untuk memecahkan masalah itu. Kalau tidak tahu cara menangani masalah uang, orang kaya tidak pergi dan menyerah. Mereka mencari ahli yang bisa membantu memecahkannya. Dalam prosesnya, mereka menjadi makin cerdas secara keuangan dan jauh makin memiliki bekal untuk memecahkan masalah selanjutnya yang timbul. Orang kaya tidak berhenti, mereka belajar. Dengan belajar, mereka menjadi makin kaya. Memecahkan masalah uang orang lain. Ayah kaya juga berkata, banyak orang bekerja untuk orang kaya, memecahkan masalah uang orang kaya. Misalnya, akuntan bekerja menghitung uang orang kaya. Tenaga penjualan menjual produk orang kaya. Manajer kantor mengelola bisnis orang kaya. Sekretaris menjawab telepon orang kaya dan memperlakukan klien orang kaya dengan penuh hormat. Karyawan bagian pemeliharaan gedung menjaga bangunan orang kaya dan membuat mesinnya berjalan lancar. Pengacara melindungi orang kaya dari pengacara lain dan tuntutan hukum. Akuntan publik melindungi uang orang kaya dari pajak. Bankir menjaga uang orang kaya tetap aman. Yang dimaksud oleh ayah kaya adalah kebanyakan orang bekerja memecahkan masalah uang orang lain. Namun, siapa yang memecahkan masalah uang karyawan? Kebanyakan orang pulang dan menghadapi banyak masalah, salah satunya uang. Kalau dia gagal menangani masalah uangnya di rumah, masalah itu seperti sakit gigi, akan menuntun ke masalah lain. Banyak orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk orang kaya dan gagal memecahkan masalah uang mereka sendiri di rumah. Alih-alih melihat masalah keuangan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan, mereka pulang. Duduk di kursi, kanvas, minum, membakar steak, dan menonton televisi. Esok paginya, mereka kembali bekerja, memecahkan masalah uang orang lain dan membuat orang itu makin kaya. Solusi ayah miskin. Ayah miskin saya berusaha memecahkan masalah uangnya dengan kembali bersekolah. Dia suka sekolah. Dia berprestasi di sekolah dan merasa aman. Dia meraih gelar tinggi dan menjadi seorang PhD dengan gelar lebih tinggi. Dia mencari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Dia berusaha mengakali masalah uangnya dengan menjadi lebih cerdas secara akademis dan profesional, tetapi gagal menjadi lebih cerdas secara keuangan. Dia adalah pria yang berpendidikan dan suka bekerja keras. Sayangnya, berpendidikan dan suka bekerja keras tidak memecahkan masalah uangnya. Masalah uangnya hanya menjadi makin besar saat pendapatannya meningkat karena dia menghindari masalah keuangan. Dia berusaha memecahkan masalah keuangannya dengan solusi akademis dan profesional. Solusi ayah kaya. Ayah kaya saya menanti tantangan keuangan. Itulah sebabnya dia mulai berbisnis dan berinvestasi secara aktif. Banyak orang mengira dia melakukan apa yang dilakukannya hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Kenyataannya, dia melakukan apa yang dilakukannya karena dia mencintai tantangan keuangan. Dia menanti tantangan keuangan untuk dipecahkan, bukan hanya karena uangnya, tetapi karena hal itu membuatnya makin cerdas dan meningkatkan IQ keuangannya. Ayah kaya sering menggunakan perumpamaan permainan golf untuk menjelaskan filosofi uangnya. Dia berkata, uang adalah nilaiku. Laporan keuangan adalah papan nilaiku. Uang dan laporan keuanganku menyatakan seberapa cerdas aku dan seberapa baik aku memainkannya. Singkatnya, ayah kaya menjadi makin kaya karena permainan uang adalah permainannya dan dia ingin berupaya sebaik mungkin pada permainannya. Saat makin tua, dia jadi makin baik memainkan permainannya. IQ keuangannya meningkat dan uang berhamburan masuk ke kantongnya. Memainkan permainan. Pada bab berikutnya, saya membahas 5 kecerdasan keuangan yang perlu dibangun kalau orang ingin meningkatkan IQ keuangan dan mencapai integritas keuangan. Walaupun membangun kelima kecerdasan keuangan ini mungkin tidak mudah dan memerlukan waktu seumur hidup, berita baiknya adalah hanya sedikit orang yang mengetahuinya dan jauh lebih sedikit yang punya dorongan untuk membangun IQ keuangan serta meningkatkan nilainya. Dengan mengetahui kecerdasan ini saja, Anda sudah punya lebih banyak bekal untuk memecahkan masalah uang dibandingkan 95% masyarakat. Hari-hari saya sendiri didedikasikan untuk meningkatkan kelima kecerdasan keuangan itu.
Bagi saya, pendidikan keuangan saya tidak pernah berhenti. Pada awalnya, proses meningkatkan IQ keuangan saya terasa sulit dan canggung, sama seperti permainan golf saya. Ada banyak kegagalan, banyak uang yang hilang, banyak rasa frustasi, dan banyak keraguan pribadi. Pada awalnya, teman sekelas saya menertawakan saya. Sekarang, saya menghasilkan jauh lebih banyak uang dibandingkan sebagian besar teman sekelas saya. Walaupun memang menikmati uang yang dihasilkannya, saya terutama bekerja untuk tantangannya. Saya suka belajar. Saya bekerja karena saya mencintai permainan uang dan ingin menjadi yang terbaik yang saya bisa dalam permainan saya. Sudah sejak lama saya bisa pensiun, saya punya lebih dari cukup uang. Namun, apa yang akan saya lakukan kalau pensiun? Main golf? Golf bukanlah permainan saya. Golf adalah hal yang saya lakukan untuk bersenang-senang. Berbisnis, berinvestasi, dan menghasilkan uang adalah permainan saya. Saya mencintai permainan saya. Saya punya hasrat tinggi terhadap permainan saya. Jadi, kalau saya pensiun, saya akan kehilangan gairah saya dan apalah artinya hidup tanpa gairah? Siapa yang harus memainkan permainan uang? Apakah menurut saya semua orang harus memainkan permainan uang ini? Jawaban saya, suka tidak suka, semua orang sudah memainkan permainan uang. Kaya atau miskin, kita semua terlibat dalam permainan uang. Bedanya, sejumlah orang bermain lebih keras, tahu aturannya, dan menggunakannya lebih buruk untuk kepentingan dirinya dibandingkan orang lain. Sejumlah orang lain berdedikasi, lebih berhasrat, lebih berkomitmen untuk belajar dan menang. Kalau berkenaan dengan permainan uang, kebanyakan orang bermain, itu pun kalau mereka tahu bahwa mereka sedang bermain, untuk tidak kalah alih-alih untuk menang. Karena kita semua terlibat dalam permainan uang, mungkin pertanyaannya lebih baik yaitu 1. Apakah Anda murid permainan uang? 2. Apakah Anda bertekad memenangkan permainan? 3. Apakah Anda punya hasrat untuk belajar? 4. Apakah Anda bersedia menjadi yang terbaik sesuai kemampuan Anda? 5. Apakah Anda ingin menjadi sekaya yang Anda bisa? Kalau Anda menjawab iya, teruslah membaca. Buku ini untuk Anda. Kalau jawaban Anda tidak, ada buku yang lebih mudah untuk dibaca dan permainan yang lebih mudah untuk dimainkan. Seperti halnya dalam permainan golf, ada banyak pegolf profesional, tetapi hanya ada sedikit pegolf profesional yang kaya. Ringkasan. Pada tahun 1971 dan 1974, aturan uang berubah. Perubahan ini menimbulkan masalah keuangan besar di seluruh dunia. Diberlakukan kecerdasan keuangan yang lebih besar untuk memecahkannya. Sayangnya, pemerintah dan sekolah kita tidak menanggapi perubahan atau masalah itu. Saat ini, masalah keuangan pun menjadi luar biasa besar. Dalam masa kehidupan saya saja, Amerika beranjak dari negara terkaya di dunia menjadi negara pengutang terbesar di dunia. Banyak orang berharap pemerintah akan memecahkan masalah keuangan mereka. Saya tidak tahu bagaimana pemerintah bisa memecahkan masalah kita, sementara mereka tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Berita baiknya, kalau Anda memecahkan masalah Anda sendiri, Anda akan menjadi makin cerdas dan kaya. Pelajaran yang harus diingat dari bab ini adalah entah kaya atau miskin, kita semua punya masalah uang. Satu-satunya cara untuk menjadi kaya dan meningkatkan kecerdasan keuangan adalah dengan secara aktif memecahkan masalah uang. Orang miskin dan kelas menengah cenderung menghindar atau berpura-pura tidak punya masalah uang. Yang menjadi masalah dengan sikap ini adalah masalah uang mereka tetap ada dan kecerdasan keuangan mereka meningkat dengan lambat, itu pun kalau meningkat. Orang kaya menangani masalah keuangan mereka. Mereka tahu bahwa memecahkan masalah keuangan membuat mereka makin cerdas dan kecerdasan keuangan mereka meningkat. Orang kaya tahu bahwa kecerdasan keuanganlah dan bukan uang yang pada akhirnya akan membuat mereka kaya. Masalah orang miskin dan kelas menengah adalah mereka tidak punya cukup uang. Orang kaya punya masalah terlalu banyak uang. Keduanya nyata dan masuk akal. Pertanyaannya, masalah yang mana yang ingin Anda miliki? Kalau Anda ingin punya masalah terlalu banyak uang, teruslah membaca. Terima kasih untuk sahabat Ruang Baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.